Saudara. Shalom Alehim. Bapak Yahweh memberkati. Saya bisa minta tolong untuk membacakan ayat-ayat kitab suci karena ada banyak sekali ayat yang akan saya tunjukkan. Ya, oke. Ya, saya akan memberikan materi, judulnya adalah kisah kehidupan si penjala manusia, yaitu siapa saudara? Petrus. Kalau menurut saudara, Petrus itu hebat enggak saudara? Hebat sekali. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang saya pikir luar biasa. Tetapi tidak ada salahnya jikalau kita menceritakan tentang kekurangan Petrus. Barangkali ada di antara kita, si Kefa ini ada sifatnya dalam diri kita masing-masing. Ya, saya ingin supaya saudara bisa menyimak, makanya saya akan tunjukkan ayat-ayatnya supaya saudara paham bahwa Petrus yang hebat atau Kefa yang hebat itu juga ada kekurangannya. Nah, kita akan coba untuk meneliti kekurangan Kefa itu ada di mana. Daripada kita nyari kesalahan orang, lebih baik kita nyari kesalahan Kefa, nyari kesalahan Petrus. Oke, sekarang kita mulai. Petrus atau Kefa dia suka menonjolkan diri. Ya, coba kita baca 3 ayat ini sampai Kefa ini ditegur oleh Yesua. Ayo baca. Mic-nya tolong dibuka. Ya, kok suaranya hilang? Nah, oke. Matius 26 ayat 34 sampai 35. Yesua berkata kepadanya, Lukas dulu. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Dan timbullah perbantahan di antara mereka, siapa yang lebih besar dari antara mereka. Dan setelah melihat perbantahan dalam hati mereka, dengan mengambil seorang anak kecil, Yesua menempatkannya di samping dirinya. Dan dia berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak kecil ini atas namaku, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab siapa yang terkecil di antara kamu sekalian, dia akan menjadi yang terbesar. Ya, sekarang Matius 22:23. Lukas 22:23, sorry. Lukas 22 ayat 23. Dan mereka mulai mempercakapkannya di antara mereka, siapa gerangan dari antara mereka yang akan segera melakukan hal itu. Kemudian Matius 26. Matius 26 ayat 34 sampai 35. Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kefa berkata kepadanya, bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. Semua murid pun mengatakan seperti itu juga. Nah, saudara, kalau kita lihat dari poin yang pertama, itu Petrus masih suka menonjolkan diri. Siapa dirinya? Bahkan sampai ditegur oleh Yesua.
Di situ tadi dikatakan sebelum ayam berkokok, itu seharusnya terjemahannya sebelum suara shofar berbunyi. Ya, bukan ayam berkokok. Coba kita pikir secara logika, saudara. Orang piara ayam di Israel bukan seperti orang piara ayam di Indonesia. Dicolke kemana-mana, ya, cotot berak ke sana sini, nggak bisa begitu, saudara. Apalagi ini di pusat pemerintahan, nggak mungkin. Jadi itu suara shofar pergantian waktu jaga, saudara. Jadi Yesua berkata sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu berbunyi, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan faktanya Kefa yang masih suka menonjolkan diri itu sebetulnya dia tidak punya iman, ya, buktinya dia menyangkal Yesua. Kalau dia memang ngerti dan berani, ya sudah, mati ya mati sisan gitu. Tapi faktanya baru mendapat ancaman, mereka Petrus sudah ketakutan, saudara. Nah sekarang kalau poin ini saya pertanyakan kepada saudara, apakah betul di dalam diri kita itu seperti Kefa, saudara? Kita suka menonjolkan diri padahal imannya rapuh. Teman-temannya akan berpikir, wah hebat ini orang ya, sampai berdoa, Tuhan tunjukkanlah kepadaku keberanian, caranya bagaimana seperti teman saya ini. Tapi faktanya Kefa yang katanya hebat itu dia takut, saudara, ketika ada ancaman, ya, sampai dia menerima teguran dari Yesua, ya. Dia berani berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa malam ini sebelum suara shofar berbunyi, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nggak tanggung-tanggung, bukan 1 kali, tapi 3 kali, saudara. Ini kan kebangetan, saudara. Lebih parah dari kita. Kita menyangkal 1 kali itu belum pernah, tapi ini sampai 3 kali, saudara. Padahal dia pelayanan bersama, makan bersama, bahkan tidurnya juga bersama, capek bersama, tapi faktanya nggak ada iman sama sekali. Nyalinya ciut ketika menghadapi bahaya. Makanya hal ini kita perlu pertanyakan pada diri kita. Apakah kita berani menyatakan nama Yahweh di tengah-tengah orang yang tidak beriman? Beranikah kita menyatakan nama Yahweh kepada teman-teman kita yang masih panggil nama Arab Yunani? Ini masalahnya, saudara. Saya lihat banyak sekali orang-orang yang kalau di gereja atau di kehilat lompat-lompat nama Yahweh itu seolah-olah wah nomor 1 bagi dirinya. Tapi begitu kumpul dengan orang-orang, ya jangankan kok nama Yahweh, kehidupannya pun tidak rohani, saudara. Ini menjadi satu tantangan. Apakah benar apa yang diucapkan itu sesuai dengan imannya? Ya, itu yang penting. Sekarang yang kedua, keberaniannya ngawur, saudara. Coba perhatikan Yohanan 18 ayat 10 sampai 11. Silakan. Yohanan 18 ayat 10 sampai 11. Lalu Simon Petrus karena memiliki sebilah pedang, ia menghunusnya dan menebas hamba imam besar, dan dia memutuskan telinga kanannya, dan nama hamba itu adalah Malkus. Kemudian Yesua berkata kepada Kefa, masukkanlah pedangmu ke dalam sarungmu, cawan yang telah Bapa berikan kepadaku, bukankah aku harus meminumnya? Iya. Kita lihat di sini Kefa itu ngawur, saudara. Waktu Yesua ditangkap, dia mau sok jagoan, mau belain Yesua. Orang yang ditangkap ditetak telinganya sampai putus, saudara.
Saudara bayangkan, memang si Kefa itu beraninya luar biasa, orangnya berangasan, saudara. Karena kita tahu bahwa Kefa itu sebetulnya aslinya itu bukan nelayan, tapi dia adalah anggota Sikari atau pembunuh bayaran. Makanya kemana-mana selalu membawa pedang. Dia merasa tidak nyaman jikalau tidak membawa pedang, tidak membawa senjata. Nah ini, siapa di antara kita yang ingin mencoba untuk nolongin Yesua? Yesua ditangkap, ya sudah, dia harusnya berdoa ya, agar supaya Yesua diberikan kekuatan, kan gitu secara manusiawi. Tapi dia tidak, dia tunjukkan sikap jagoannya, ya, sikap lamanya. Memang orang-orang yang punya latar belakang seperti Kefa itu kadang suka muncul seketika, saudara. Saya yakin semua orang pasti begitu, kecuali kalau latar belakangnya orang alim gitu ya, di apa-apain diem baik. Sehingga seolah-olah kita tidak berdaya. Tapi kalau yang punya latar belakang itu seorang petarung, saudara, itu pasti muncul, siapapun ya. Tapi kita perlu minta pertolongan dari Tuhan supaya sikap ini tidak diperlakukan kepada kita untuk Yesua, malah akhirnya mempermalukan Yesua. Nah untungnya Yesua itu luar biasa, telinganya diambil. Coba saudara bikin rekayasa, telinganya diambil, ditempelkan di telinganya Malkus, blek, kayak nempel lem saja, saudara, kayak telinga di lem Alteco ya. Saudara bayangkan, seharusnya juga orang-orang itu melihat, wih, telinganya Malkus kok bisa nempel lagi. Harusnya kan gitu, saudara. Wong itu mujizat bagi kita, saudara. Siapa orangnya yang bisa nempelkan telinganya? Kecuali ahli bedah, itu pun harus memakai jarum dan benang jahit untuk operasi. Tapi Yesua nggak butuh jarum, nggak butuh benang operasi. Dia cuma ambil, tempelkan, blek gitu. Harusnya orang-orang itu matanya terbuka, saudara. Sudah jelas-jelas di situ ada mujizat, tapi tetap mata mereka tertutup. Nah, berapa banyak kita melihat mujizat-mujizat Bapa Yahweh yang terjadi atas kita, tapi kita seolah-olah tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Kita nggak pernah berpikir bahwa sebetulnya Tuhan itu sampai dunia kiamat masih terjadi mujizat. Ya, saya meyakini sampai dunia kiamat mujizat itu masih ada. Orang akan mencibir kepada mana, tunjukkan, waktunya akan sampai. Yang jelas kita mengimani bahwa ucapan itu adalah sebuah penciptaan. Jadi belajar untuk mengucapkan hal-hal yang baik agar supaya kita itu ikut Tuhan tidak ngawur, saudara. Tidak seperti kebanyakan orang-orang percaya. Kalau kita melihat banyak sekali koruptor yang ditangkap dengan nama Kristen, itu memalukan, saudara. Sangat memalukan sekali. Padahal orang Kristen harusnya nggak boleh begitu, ya. Tapi ya sudah, itu mental seseorang. Tapi yang penting di dalam diri kita memiliki mental yang kuat, bahwa kehidupan kita itu harus berbeda sekali dengan kehidupan orang-orang pada umumnya. Sekarang yang ketiga, berani bicara tapi nggak tahu ujungnya, ia ragu karena ia melihat angin membuat ia ketakutan.
Ayo kita baca Matius 14:28 sampai 32. Dan sambil menanggapi Kefa berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Dan dia berkata, datanglah. Dan setelah turun dari perahu, Kefa berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Dan segera Yesua mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Nah, saudara lihat, itu kehidupan Kefa memang luar biasa, saudara. Di satu sisi dia mengagumkan, dia melihat ketika ada angin sakal, dia melihat saat itu kan Yesua nyuruh murid-murid untuk menyeberang terlebih dahulu, tapi ternyata dia masih di tengah danau, saudara. Saya yakin pasti ada gangguan di danau itu, kenapa tidak sampai ke ujung. Dan pada waktu itu Yesua menampakkan diri di air. Nah, pikiran Kefa berkata, oh ini setan, dia bisa berjalan di atas air. Emangnya hanya setan yang bisa berjalan di atas air? Tidak, Yesua juga bisa berjalan di atas air. Wong Yesua itu Tuhan, dia penciptanya. Waktu Petrus melihat bahwa Yesua itu berjalan di atas air, dia katakan, kalau itu memang engkau, suruh aku turun dari perahu ini. Nah, Kefa turun, saudara. Ini hebatnya luar biasa. Dia turun, tapi karena angin kencang dan ombak itu mengenai dia mulai ragu, saudara. Dia mulai ragu bahwa, wah, saya pasti tenggelam. Ya, tenggelam betul. Di dalam kehidupan kita juga begitu, saudara. Sekalipun kita menatap Yesua, memandang Yesua, meyakini akan kuasa Yesua, tetapi begitu ada ombak langsung kita ngelokro, begitu ada hambatan kita ngelokro, padahal mata kita sedang tertuju kepada Yesua. Karena angin dan air itu mengena dirinya, pandangannya mulai menyasar ke air, saudara. Waduh, lah kok saya bisa berjalan di atas air? Walah, itu perahu saya kok di sana. Mulai dia ketakutan. Ini yang terjadi, saudara. Berapa banyak orang beriman, tetapi begitu tantangan datang, dia mulai mikir dua kali, saudara. Wah, aku iso kaya ngene ya. Bagaimana ini? Dia mulai takut karena pandangannya tidak tertuju lagi kepada Yesua. Mari, kalau kita beriman kepada Yesua, yakini saja bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Saudara yang terkasih, saat ini banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Lukas, kehilatnya mulai dibangun lagi. Saya bilang ya. Tentu bisikan-bisikan setan itu akan berbicara kepada kita. Nanti bagaimana, Pak, kelanjutannya? Saya tetap mengatakan, apa yang sudah aku ucapkan tidak akan pernah aku cabut. Bahwa kehilat yang saya gembalakan menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia. Tidak akan pernah saya cabut. Karena saya yakin bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai dunia ini kiamat, saudara. Demikian juga saudara, ada banyak teman-teman yang WA saya, Pak, tolong ya, saya mau jual rumah, nggak laku-laku. Imani saja, jangan bingung, saudara. Pak, saya minta didoakan, usaha saya mengalami kemerosotan. Yakini saja, saudara.
bahwa usahamu pasti akan berkembang, karena ucapan itu mencipta. Dan pandang kepada Yesua. Dalam pandangan itu mengatakan apa? Mujizat masih terjadi sampai dunia kiamat. Yakin itu saja saudara. Masalah waktu, kapan mujizat itu muncul, bukan urusan kita. Itu urusan alam semesta, urusannya Tuhan saudara. Urusan kita adalah cuma ngomong, modalnya ngomong. Ketika Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, kegelapan itu terjadi. Ya, kan dikatakan kegelapan menutupi samudera raya, roh Elohim mengerami di atas air. Apakah Yahweh itu panik? Oh, loh kok gelap ya? Enggak panik. Gelap ya tinggal ciptakan saja. Jadilah terang, maka terang jadi. Kenapa kita mesti pusing? Kita mesti bingung, kita mesti takut? Tinggal meyakini saja bahwa apa yang kamu ucapkan pasti terjadi. Tapi masalahnya adalah orang berani ngomong tapi pandangannya ke masalah. Mana bisa saudara? Kalau orang sudah berani ngomong, ya pandangannya kepada Yesua bahwa betul pasti terjadi. Jangan berpikir besarnya masalah. Sama seperti bangsa Israel waktu disuruh ngelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Waktu dikelilingi hari pertama, wah temboknya kok tebal ya, temboknya kok masih tebal. Dikelilingi hari kedua, temboknya masih tebal. Sampai 6 kali mungkin bangsa Israel secara logika pasti akan mikir, loh tembok ini kira-kira bisa betul-betul runtuh apa enggak ya? Tapi Yosua mengatakan hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, jadi jumlah semuanya 13 kali. Dikelilingi, waktunya pasti terjadi. Pada saat keliling ke-13-nya, Yosua berkata, sekarang berteriak. Hanya dengan teriakan mereka, maka tembok itu runtuh. Bukan runtuhnya ke bawah saudara, karena saya pernah ke Yeriko, itu runtuhnya itu kayak didugil dari bawah ke atas. Betapa dahsyatnya Bapa kita. Saya meyakini saudara bahwa mujizatnya Bapa Yahweh melebihi mujizat manapun juga yang pernah kita dengar. Amin ya. Tapi masalahnya kita ragu sih. Masalahnya kita tidak percaya. Itu mana mungkin? Ya itu kan saudara. Tapi kita yakini bahwa mujizat itu pasti terjadi. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah berani ngomong, jangan melihat masalah. Kalau kita sudah berani keluar dari air, jangan melihat air dan angin, tetapi lihatlah Yesua sebagai sumber mujizat. Ya saudara. Sekarang yang keempat, sok pinter menggurui Yesua sampai dia ditarik. Coba kita baca Matius 16, 22-3. Namun sambil menarik dia, Kefa mulai menegur kepadanya dengan berkata, ada rahmat atasmu ya Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Kefa, enyahlah dariku hai setan, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia. Nah, saudara perhatikan, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia. Jadi, secara logika itu selalu dipikir dengan logika, saudara. Bahkan Kefa sendiri sampai menegur Yesua, kan dia katakan, namun sambil menarik Yesua, Petrus mulai menegur kepadanya,
Nih aku lebih pinter kata kamu. Harusnya jangan begitu. Lah Yesua digurui, saudara. Lucu amat. Kita kadang-kala ngatur Tuhan. Pakai cara logika kita. Tahukah kita ketika kita ada di dalam iman kepada Bapa Yahweh, itu banyak kita menyangkut dunia alam roh. Di mana ucapan kita, langkah kita, pandangan kita di dalam alam roh itu pasti terjadi. Masalahnya orang nggak percaya, saudara. Yang dilihat adalah sekeliling, sama seperti Kefa tadi. Ini kan sama, sok pinter menggurui Yesua. Jangan begitu, ya. Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Seolah-olah kalau Yesua yang melakukan sesuatu tidak mungkin ada penderitaan. Yesua akan berkuasa, mosok dia menderita. Sama seperti saudara-saudara kita di luar iman kita. Mereka mengatakan kalau Yesua itu hebat, kenapa disalib diam saja, dihina diam saja, ditelanjangi diam saja, tunjukkan buktinya dong. Selalu begitu, saudara. Dia tidak tahu bahwa Yesua itu sang pencipta sendiri, dan dia telah mengosongkan dirinya seperti kita, seperti manusia. Dan saudara tahu, ketika kitab suci berkata, Yesua ditelanjangi, itu betul-betul tidak ada sehelai benang pun. Jadi pada waktu dia disalib, itu betul-betul telanjang, saudara. Nggak pakai cawet itu tidak. Cuman kan kurang baik kalau digambarkan di dalam kisah nyata, tapi dari bacaan tidak ada sehelai benang pun. Ya. Sekarang yang kelima, selanjut ya. Inilah yang membuat Kehilat atau gereja menjadi kacau. Karena ada orang yang sok pinter, mau ngatur-ngatur, merasa paling hebat, kalau nggak ada saya dan seterusnya. Kalau saya perhatikan, di semua Kehilat, saudara, merasa dirinya paling pinter, sehingga apa yang sudah dirumuskan ditentang habis-habisan. Orang-orang yang sok pinter ini seringkali membuat Kehilat menjadi kacau. Coba perhatikan, di semua Kehilat yang ada, kalau ada kekacauan pasti ada rubahnya. Rubah yang merusak kebun anggur. Mungkin satu orang, mungkin dua orang, tapi itu bisa rusak seluruh Kehilat, saudara. Bisa terjadi perpecahan, orang tidak percaya gembala, meyakini aku lebih pintar dari gembalanya, bisa seperti itu. Makanya kalau saudara pengen lihat, gampang. Kalau ada Kehilat yang kacau, isinya ribut, cari rubahnya. Pasti ketahuan, saudara. Tapi kalau kita semua itu mau menuruti kata pemimpin, saya percaya. Apalagi kalau pemimpinnya itu adalah seorang yang betul-betul ingin supaya Kehilat itu maju, ya, dengan versinya dia, sesuai dengan firman Tuhan, pasti terjadi. Kita lanjut. Yang kelima, tidak paham akan dunia roh. Dia coba akan mendirikan tenda, padahal itu penglihatan. Coba kita baca. Matius 17 ayat 1-6. Dan setelah 6 hari, Yesua mengajak Kefa dan Yakobus dan Yohanan saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri, dan dia diubah rupakan di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Mose dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan sambil menanggapi, Kefa berkata kepada Yesua, Tuhan adalah
baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau mau, kami akan membuatkan 3 kemah di sini, 1 untuk engkau dan 1 untuk Mose dan 1 untuk Elia. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka. Dan perhatikanlah suatu suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan ketika mendengarnya, para murid itu tersungkur dengan wajahnya, dan mereka sangat ketakutan. Nah, saudara, kita lihat sebuah cerita menarik di sini. Petrus bersama dengan Yesua naik ke atas gunung. Tapi waktu sampai di gunung, dia melihat Mose dan Elia. Apa kata Petrus atau Kefa? Saya akan mendirikan tenda 3. Lebih baik dirikan tenda. Seolah-olah itu adalah dunia nyata, padahal itu adalah dunia alam roh. Saya beritahu saudara, dunia alam roh dan dunia nyata itu mirip dan sama. Tetapi bedanya dunia alam roh itu tidak bisa dijamah. Dunia fisik bisa dijamah. Nah, Kefa berpikir, wah ini enak juga kalau mendirikan kemah di sini. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah dunia alam roh. Dan sebetulnya Bapa Yahweh itu hendak mempromosikan Yesua dengan berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya Mose dan Elia, nabi-nabi besar pun tidak ada apa-apanya dengan Yesua, saudara. Jadi di sini saya mengatakan tidak paham akan dunia roh. Banyak di antara orang-orang percaya kalau sudah menyangkut dunia roh, mereka nggak ngerti. Mereka berpikir itu aneh, maunya logika-logika melulu. Kalau saya meyakini dunia alam roh itu ada dan sampai sekarang ada di sekitar kita, tergantung kita mau percaya atau tidak. Bahkan ada orang yang mengatakan saya tidak percaya setan. Kalau nggak percaya setan berarti dia nggak percaya dong dengan Yesua. Kalau Yesua itu juga berbicara kepada setan, Yesua juga menghardik setan. Nah, oleh karena itu saudara, belajarlah kita semakin dalam. Jangan menjadi kekristenan yang mempermainkan logika saja. Tapi cobalah saudara masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu level dunia roh. Tapi juga jangan ngawur. Kita tahu bahwa di dunia roh itu banyak sekali oknum-oknum yang tidak kelihatan yang mengacaukan kita. Saudara harus mengerti hal ini agar supaya kita bisa paham. Saya nggak tahu apakah jemaat di sini atau jemaat yang ikuti streaming bisa meyakini akan dunia roh. Karena dunia roh, di dunia alam roh itu banyak juga penyesat. Sama seperti dunia fisik, saudara. Kalau sampai ada orang yang nelpon saya, yang mengatakan, Pak Lukas, saya kok sedih ya, sahabat saya. Tadi siang ada orang telepon, sahabat saya sekarang kok tidak mau panggil Yahweh, maunya panggil Hashem. Saya katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Anda yang mengatakan panggil Yesua itu sesat, maka saya katakan Anda sendiri yang ngawur. Masuk tulisan Yod He Wohe dibaca Hashem, yang benar aja saudara. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu lebih diutamakan daripada kita kagum pada orang Yahudi. Kita kagum kepada firman-Nya, saudara.
Oleh karena itu sekali lagi jangan kita bingung. Kalau ada itu kok pendeta itu mengatakan kita bukan orang Yahudi kok berani ngomong Yahweh. Lah yang nyuruh itu kan kitab sucinya. Kalau yang nyuruh kitab suci mau apa, saudara? Sampai kapanpun, sampai Tuhan panggil, saya akan tetap memanggil Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena kitab suci yang mengatakan seperti itu. Bukan apa kata orang jadi Hashem, nanti keseliru lagi. Ketukar dengan keturunan Gizon. Itu kan ada yang namanya Hashem. Karena Hashem itu juga nama dari keturunan Gizon. Nyasar ke sono, saudara. Ingat, apa yang kita ucapkan, ucapan kita tertuju. Kalau saudara memanggil nama sesembahannya suku Quraisy, saudara mau otak-atik seperti apapun, tetap larinya ke situ. Racun tidak akan pernah berubah elemennya. Sekalipun manusia berusaha untuk merubah label dan botolnya, tidak bisa, saudara. Kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Sekali lagi, kita belajar agar kita mengetahui ternyata dunia alam roh itu ada. Sekarang kita lanjut. Ketidaktahuan alam roh membuat ia selalu berkata, Tuhan bicara, padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dulu ada orang yang mengatakan kepada saya, mengapa kamu tidak ibadah? Dia katakan, saya mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Kita tidak boleh ibadah. Mesti ngomong sopo, saudara? Saya katakan itu betul Roh Kudus apa Roh Kudus? Jangan asal ngomong, saudara. Mosok Roh Kudus kok melarang orang ibadah, yang benar aja. Nah ini kita mesti paham, saudara. Kita memuji Bapa Yahweh, kita menari, menyanyi, kita mendengar firman, itu pola ibadah. Jangan gampang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan berbicara, itu bahaya, saudara. Kita harus cocokkan dulu dengan apa yang terjadi dengan firman Tuhan. Kalau kita ngerti firman, kita tahu selahnya, kita pasti akan berhati-hati, nggak asal ngomong. Yang keenam sekarang, Kefa atau Petrus tidak mengetahui konsep pengampunan. Ayo baca lagi. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian seraya datang kepadanya, Kefa berkata, ya Tuhan, seberapa seringkah saudaraku akan berdosa terhadap aku, dan aku harus mengampuninya sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya, kalau kita bersalah biasanya kita kasih batasan berapa, saudara? Halo? 3 kali. Kamu salah 3 kali, selesai. Kamu bikin sakit hati 3 kali, selesai. Tapi Kefa masih bertanya, kok 7 kali? 7 kali itu kan lebih hebat, saudara. Ya, angka sempurna. Tapi Yesus katakan tidak. Yang betul itu adalah 70 kali 7. Nah, 70 kali 7 ini piro, saudara? Masa ada orang bikin kesalahan sehari segitu? Kan ya tidak mungkin. Tapi Yesus berkata pengampunan ini kan sebagai perumpamaan, yaitu mengampuni orang itu tidak ada batasnya. Saya banyak menemukan orang-orang yang tidak bisa mengampuni orang lain. Kalau sudah dia cap orang itu penipu, penipu. Sampai kapanpun tidak bisa. Tapi kita tahu bahwa manusia itu punya hati nurani.
Bahkan pernah ada orang yang ngomong sama saya, sekalipun dia mati, ojo ngasih aku teko orang jenazahnya. Ya, sekalipun dia mati, saya tidak mungkin datang. Lah ini kan yang salah sebetulnya siapa, saudara? Kan diri kita sendiri, saudara. Mari kita belajar untuk memiliki jiwa pengampunan seperti Yesua. Saya terus terang, saya kagum dengan Yesua, saudara. Bayangkan dia di kayu salib, dihajar, dipukuli, dipermalukan, bahkan ditelanjangi. Yesua kok masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Tidak pernah ada manusia yang seperti itu, saudara. Yesua menjadi teladan bagi kita. Dan itu tidak gampang. Ya. Kefa itu tidak ngerti konsep pengampunan. Yang namanya pengampunan itu seperti apa, dia nggak ngerti. Nah, kita itu diajarkan untuk bisa mengampuni, saudara. Kita diajar untuk bisa memberikan hati. Sekarang kalau saya boleh bertanya begini, bisakah saudara berjabat tangan dengan orang yang pernah melukai hati saudara? Bisakah saudara memeluk orang itu dengan hati yang tulus? Bisakah saudara memberikan senyuman kepada orang tersebut? Atau kita bilang, wah aku nek ketemu wong iki senep rasane karena dia telah melukai hati saya. Nah, bisa nggak kita seperti itu, saudara? Kadangkala kita tidak bisa menjadi pelaku. Kita takut, saudara. Perkara orang itu ketemu kita itu seolah-olah pura-pura senyum, itu urusan mereka. Urusan kita adalah berikan senyuman setulus mungkin, berikan jabat tangan setulus mungkin. Bila perlu peluk dia dengan ketulusan hati. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu maha kuasa, saudara. Kita lanjut yang ketujuh. Melayani tetapi menuntut timbal balik. Kita baca ayatnya. Matius 19 ayat 27. Kemudian sambil menanggapi, Kefa berkata kepadanya, lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Nah, ini kita melihat Kefa menuntut timbal balik dari Yesua, saudara. Kadangkala ketika kita melayani dan kita kekurangan, ucapan ini muncul. Tuhan, aku sudah tinggalkan semuanya loh. Toko sudah saya tinggalkan. Kemudian pekerjaan sudah saya tinggalkan. Saya melayani engkau. Kok ternyata begini dapatnya. Sama seperti penginjil yang saya ceritakan itu, saudara, di Afrika. Ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, ternyata kena penyakit malaria. Istrinya mati sehingga dia kecewa. Lalu dia bilang, Tuhan, aku kecewa dengan engkau. Dia ngomong sama sahabat-sahabatnya, jangan kamu bicara tentang Tuhan di depan saya. Saya sudah tinggalkan semuanya. Tapi mana buktinya? Saya tidak mendapat apa-apa. Sama seperti Kefa. Dia menuntut Tuhan, saudara. Aku sudah tinggalkan apa-apa loh Tuhan, buat engkau. Lah kalau Yesua mau main tuntut-tuntutan, Yesua mengatakan, aku sudah tinggalkan Samayim loh untuk menyelamatkan kamu. Apa balasanmu? Aku sudah tinggalkan Samayim, rela mencurahkan darahnya untuk kamu. Adakah kamu masih menuntut?
Kadangkala kita yang ibadah itu sudah main hitung-hitungan. Saya ibadah, dapatnya apa? Ya, coba kita jujur, saudara. Mungkin di hati kecil kita pernah muncul, aku sudah tinggalkan segalanya, kira-kira aku bisa mendapat lebih apa tidak, Tuhan? Kalau seperti ini, ya apa bedanya dengan Kefa, saudara? Kefa berani berkata, Tuhan, aku sudah tinggalkan semuanya, kok ternyata dapatnya seperti ini? Bisa saja. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika kita tidak merasa puas di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya katakan kepada saudara, cara yang paling gampang adalah selalu melihat bagaimana Yesua menderita untuk kita. Yesua mati di kayu salib untuk kita. Kalau misalkan saya mengalami kekurangan pun, saya akan mengatakan no problem. Kalau saya mati sekarang juga boleh. Semakin cepat semakin ketemu Yesua di dalam daripada hidup di dunia ini. Harusnya begitu, selalu siap, saudara. Yaitu sampai pada ujungnya yang namanya kematian. Kalau kita tidak sampai ke level ini, saya percaya saudara kecewa dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara pasti akan menuntut seperti Kefa yang menuntut. Aku sudah tinggalkan, sekarang apa buktinya? Saya pengen ini, mana buktinya? Kadangkala kita seperti itu, saudara. Tapi kita belajar, kita minta supaya Roh Kudus memberikan kekuatan di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah. Kita berkata, apapun yang terjadi, sekali Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, tidak akan aku menyangkal. Beri kekuatan seperti itu di dalam diri kita, saudara. Kita ini kan bisa ngerti, kita selamat itu melalui kitab suci. Kita bisa tahu. Kita mengalami kebangkitan itu juga dari kitab suci. Kita sudah tahu. Jadi sekali lagi di poin yang ketujuh ini, jangan kita berpikir seperti Kefa berpikir, menuntut pertanggungjawaban atau timbal balik. Sekali lagi, Yesua sudah lebih dulu memberikan bagi kita. Ya katakanlah kita tidak dapat apa-apa, nanti kan kita dapat di Samayim. Betul nggak, saudara? Ngapain kita pusing? Ya. Yang kedelapan, disuruh berdoa malah tidur, padahal suasana sedang gawat-gawatnya. Coba kita baca. Matius 26 ayat 41 sampai 43. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah. Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu dariku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu terjadi. Dan ketika datang lagi, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka telah menjadi berat. Nah, saudara, waktu itu Yesua butuh didoakan murid-muridnya. Ayo kita pergi ke Taman Getsemani. Kamu berdoa ya untuk aku, berjaga-jaga 1 jam aja untuk saya. Saya berat rasanya sebagai manusia. Tolong doakan. Begitu Yesua berdoa, dia lihat, kok masih ngorok. Tidur malahan. Dia sudah berdoa lagi. Dia lihat, ternyata masih tidur juga dia. Seperti itu, saudara. Saat ini saya memberitahu kepada saudara, masa-masa kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya bahkan mengatakan, kalau ada orang yang mendapatkan penglihatan
atau tepatnya ketemu dengan Yesua. Ada seorang yang namanya Sofi itu yang kecelakaan, ketemu dengan Yesua yang berkata tanggal 23 akan terjadi pengangkatan. Ada orang yang tanya saya, Pak Lukas percaya enggak? Ya bisa dibilang percaya, bisa dibilang enggak. Kalau dibilang percaya, itu sekarang pun Yesua bisa datang. Karena apa? Karena semua nubuatan itu sudah tergenapi. Saya dikatakan bisa percaya karena pada tanggal 22 itu perayaan Terwah, saudara. Yom Terwah itu kan peniupan sangkakala. Nah, peniupan sangkakala itu kan simbol kedatangan Tuhan, saudara. Ayo. Ini cukup ngeri loh, keadaan kondisi sekarang. Kita bisa hidup setahun lagi saja rasanya mujizat luar biasa. Kalau Yesua belum datang, saudara. Apa yang akan saudara andalkan di sini? Dunia semakin tidak menentu. Bahkan hampir semua kota mengalami chaos di mana-mana. Saya lihat di YouTube, waduh mengerikan sekali. Karena orang-orang yang melakukan chaos itu berpikir bahwa para pejabat sudah tidak bisa dipercaya lagi. Lebih baik, ayo kita hancur-hancuran sisan. Sebagai orang percaya, kita selalu harus berdoa, minta pertolongan dari Roh Kudus. Kalau ada orang yang ngomong, Pak Lukas tolong doakan saya betul-betul doakan, saudara. Saat mereka ngomong begitu, saya langsung tunduk, saya katakan, Tuhan, orang ini membutuhkan dukungan doa. Saya sesibuk apapun, saya berhenti sejenak. Saya langsung berdoa untuk orang tersebut. Mereka butuh kekuatan. Dan saya minta Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMashiach beri kekuatan kepada orang itu. Saya doakan, saudara. Karena kita tahu bahwa setan itu sedang bikin ulah karena waktunya sudah hampir sampai. Dia tahu bahwa waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Dia mau coba mengadakan aniaya besar-besaran, tapi masih ada yang menahannya. Dan kitab suci mengatakan kalau yang menahannya sudah disingkirkan, maka dunia ini total milik setan, saudara. Di dunia ini tidak ada Tuhan. Roh Kudus sudah kembali bersama dengan para saleh-salehnya, yaitu orang percaya, saudara dan saya. Sementara dunia ini betul-betul mengerikan. Sekarang kita lihat secara logika saja, saudara. Lawang sekarang ini kan masih ada Roh Kudus. Itu saja orang disuruh ibadah, wangel setengah mati, saudara. Wangel setengah mati. Susahnya luar biasa. Maka selalu saya mengatakan, jika saudara dalam 1 minggu tidak ibadah, dan hatimu tenang, sebetulnya engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Ini bagi yang dekat ya saudara, kecuali yang sakit dan yang rumahnya jauh tidak ada kehilat, itu lain masalahnya. Saudara bisa ikuti streaming. Dalam waktu yang tidak lama pun streaming akan dihentikan. Streaming akan berhenti. Seluruh dunia. Jadi mulai hari ini saudara betul-betul siap karena kondisi keadaan ini semakin gawat, saudara. Bukan cuma di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Saya tidak bisa memerinci untuk saudara, tapi saya katakan lebih mudah kita minta perlindungan dari tangan Bapa Yahweh. Pasti Bapa Yahweh akan melindungi saudara. Sekarang kita betul-betul tidak ada pengharapan lain kecuali kita berpengharapan kepada Yesua. Dan kita katakan, Tuhan, kalau Engkau datang, bawalah aku sertamu Tuhan.
Karena dunia ini betul-betul menjadi kacau. Sekarang saudara buktikan, kalau tadi siang terjadi pengangkatan, misalnya saudara, hari ini kita akan dengar berita apa? Kecelakaan di mana-mana. Anak hilang, laporan orang hilang di mana-mana. Pencurian marak. Kejahatan itu luar biasa. Dunia ini tidak ada Roh Kudus. Jadi betul-betul dunia ini dikuasai oleh kuasa setan. Dan saya berharap kita betul-betul jangan sampai masuk ke zaman itu yang dikenal The Great Tribulation. Ada orang yang ngomong gini, masa sih The Great Tribulation itu setelah pengangkatan? Bukankah pengangkatan itu nanti setelah The Great Tribulation? Ya, kualik saudara. Berarti Tuhan itu mengizinkan atau melihat orang-orang pilihannya yang diseksa, orang-orang pilihannya yang menderita hebat. Pasti Tuhan tidak mau melihat seperti itu. Orang-orang percaya akan diangkat lebih dulu, baru masuk The Great Tribulation. Ini saudara yang harus kita ketahui. Jadi sekali lagi, ayo masanya kita mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, ya. Jangan seperti Kefa yang selalu nomor satu tidur. Ya. Kalau sudah tidur, wah sudah lebih, rasanya mantap sekali. Saya katakan saudara, kalau kita masih bisa, coba lakukan agar supaya kita benar-benar tinggal di dalam kasih-Nya. Saya sekalipun kerja komputer, saudara. Saudara pikir saya cuma kerja begitu? Tidak. Saya kerja tapi roh saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya minta tolong Tuhan, beri saya kemampuan. Beri saya hikmat akal budi untuk bisa menerangkan firman Tuhan. Kadang saya berdoa kalau ada orang yang meminta doa, saya juga bisa mendoa. Jadi jangan sampai saudara mengira, wah Pak Lukas itu nggak pernah berdoa. Keliru saudara. Memang saya kadangkala bisa doa pagi, bisa tidak. Karena kadang sampai malam, ya berusaha untuk sampai jam 10, tapi kadangkala sampai lebih. Seperti kemarin waktu 2 hari yang lalu kalau tidak salah, ya saya sempat dimarahi. Kenapa sampai setengah 12 belum tidur? Ya karena ya saya editing video yang pengumuman kemah itu saudara. Ya kan banyak. Saya dimarahi. Oh, kenapa malam-malam belum tidur ya? Wes lah, saya tak berusaha tidur. Ya, walaupun otak saya masih terus berputar. Ini harusnya setelah video ini seperti ini, ya. Jadi kita perlu belajar untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nomor 10. Tidak punya nyali. Ketika ada bahaya, dia lebih baik menyelamatkan diri. Ketakutan yang berlindung di balik hikmat akal budi. Nah, ini saudara. Kadangkala orang tidak mau memberitakan nama Yahweh karena dia takut. Takut diolok, takut dianggap sesat, takut kalau itu pendeta, takut nanti jemaatnya lari. Sehingga takut itu disembunyikan dengan berkata, ya kita harus pakai hikmat akal budi. Seperti dulu, saya juga diintimidasi begitu, saudara. Saya bukan tidak terima Yahweh loh Pak Lukas. Saya terima Yahweh, tapi not now, katanya. Jangan sekarang. Nanti saja kita harus pakai hikmat. Kalau ini diumpamakan sebuah perusahaan, ya kita kan perusahaan sudah di atas angin. Wong jemaat sudah banyak, 1.500 lebih orang. Nggak usahlah terlalu ekstrim. Ya, saya katakan ya betul. Kalau ini diumpamakan perusahaan, ya kita sudah di atas angin. Tapi ini kan bukan perusahaan.
dan saya yang memimpin, saya yang mengatur, saya yang memberitakan. Lalu kebenaran tidak diberitakan pemimpin, terus siapa yang memberitakan? Kan tidak ada, saudara. Jadi jangan berlindung di balik hikmat akal budi. Apalagi Kefa, ya, dia kumpul malah menyatu dengan orang kafir. Coba kita baca Matius 26 ayat 69 sampai 74. Dan Kefa sedang duduk di luar aula, maka datanglah kepadanya seorang perempuan pelayan seraya berkata, engkau juga ada bersama Yesua, orang Galilea itu. Akan tetapi dia menyangkal di depan semua orang dengan mengatakan, aku tidak mengerti engkau mengatakan apa. Dan ketika dia keluar pintu gerbang, yang lain melihatnya dan berkata kepada mereka yang ada di sana, dia ini juga ada bersama Yesua orang Nazaret itu. Dan dia menyangkal lagi dengan sumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan beberapa saat sesudah itu, mereka yang tengah berdiri di situ sambil mendekat berkata kepada Kefa, sesungguhnya engkau adalah dari antara mereka juga, karena cara bicaramu pun membuat engkau kentara. Kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan. Dan tiba-tiba suara shofar berbunyi. Ya. Sekarang saudara perhatikan. Di Matius 26 ayat 69 dikatakan, dan Kefa sedang duduk di luar aula. Duduk di luar aula ngapain, saudara? Campur sama mereka. Campur sama orang-orang yang tidak percaya. Jadi dalam kondisi gawat, bukannya dia mengkuduskan diri mendekat kepada Tuhan, tetapi malah campur dengan mereka. Ya, ini sangat tidak elok, saudara. Nah, ini coba sekali lagi ya. Yesua bahkan ditegur lagi oleh Kefa, saudara. Kefa ini memang hebat ya, tukang negur. Yesua aja ditegur. Dia tidak tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Coba kita baca Lukas 8 ayat 45. Dan Yesua berkata, siapakah yang menjamah aku? Dan semuanya menyangkal. Kefa dan mereka yang ada bersamanya berkata, Tuhan, kerumunan orang ini mendesak-desak engkau. Dan mereka berkerumun, dan engkau berkata, siapakah yang menjamah aku? Saudara perhatikan di situ, Yesua ditegur enggak, saudara? Ditegur oleh Kefa. Masa kamu bertanya siapa yang menjamah aku? Lah wong desak-desakan gini kok tanya? Sing bener wae, semua orang ya menjamah kamu. Tapi Yesua mengatakan, tapi aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita semua adalah, sekian banyak orang ibadah, kira-kira yang bisa menjamah Yesua seperti perempuan pendarahan ini siapa? Banyak kali kita ibadah tetapi tidak pernah menjamah Yesua. Tapi ada satu orang perempuan yang bisa terjamah hatinya, yang menjamah Yesua. Ini penting, saudara. Dan setiap kali orang itu bisa menjamah Yesua, percayalah, mujizat pasti terjadi. Ini kok bunyi? Ya, selama mujizat itu atau bisa menjamah Yesua, pasti mujizat itu akan terjadi. Ya, ini mohon dimaklumi saudara, karena soundnya yang baru dipasang tadi, makanya suaranya masih dalam percobaan saudara ya. Kadang ini tadi bunyi sendiri nggak tahu kenapa ya. Saat suasana gawat kok malah bersekutu dengan orang-orang duniawi.
ucapannya tidak menjadi berkat. Coba kita baca 2 ayat ini. Lukas 22 ayat 55. Dan sambil menyalakan api di tengah aula itu juga seraya duduk bersama-sama, Kefa pun duduk di tengah-tengah mereka. Yohanan 18 ayat 18. Dan para hamba serta para pengawal tengah berdiri dan menghangatkan diri mereka dengan membuat api unggun, karena saat itu dingin. Dan Kefa ada bersama mereka, sedang berdiri dan menghangatkan dirinya. Nah, betul gak saudara yang saya baca tadi, bahwa sebetulnya waktu Kefa di luar aula, dia kumpul dengan orang-orang duniawi, orang-orang yang siap menyalibkan Yesua. Ini kan lucu, saudara. Bukannya kita memisahkan diri, malah kumpul sama orang-orang begini. Gimana itu? Harusnya kan kita memisahkan diri, rohnya saja sudah berbeda, sudah kontradiksi kan gitu. Lah kok malah kumpul sama mereka, ini piye, saudara? Keadaan sekarang ini kita sudah ada dalam kondisi yang gawat. Jangan kita menunjukkan sikap kita yang duniawi. Biarkan orang-orang yang tidak pernah memikirkan kerajaan sorga, dia melakukan sesuatu menurut maunya sendiri. Tapi kita akan melakukan sesuatu menurut maunya Tuhan. Jangan kumpul mereka sedang api unggun, ya sudah kita ikut sama-sama. Ya, kumpul dengan mereka yang tidak beriman, ini kan repot. Sampai ngomongnya pun bisa duniawi. Ya, Petrus tidak tahu akan artinya kerendahan hati, ucapan yang gelojoh. Coba kita lihat ucapan Kefa ini. Yohanan 13 ayat 6-9. Lalu dia datang kepada Simon Petrus dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau membasuh kakiku. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, apa yang sedang kulakukan engkau belum mengerti sekarang, namun engkau akan mengetahui setelah ini. Kefa berkata kepadanya, engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku sampai selamanya. Yesua menjawab kepadanya, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian bersama aku. Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Nah, ucapannya gelojoh, saudara. Waktu Yesus membasuh kaki muridnya termasuk Kefa, Kefa bilang, jangan kok nyuci kaki saya, gimana? Lalu Yesus ngomong, kamu tidak tahu aku melakukan ini, dan seterusnya. Lalu Kefa mengatakan, ya sudah, kalau begitu nggak usah kaki, sisan tangane, kepalane gerujuk sisan. Kira-kira begitu, saudara. Ini kan gelojoh ucapannya, umpa-umpaan, saudara. Saya katakan bahwa Kefa itu ternyata belum ngerti konsep kerendahan hati. Yesus melakukan itu untuk membuktikan bahwa kamu dan aku itu sama. Aku juga seorang hamba. Aku mau membasuh kakimu. Makanya di Kehilat ini tidak ada tingkatan-tingkatan, saudara. Oh itu gembala, oh itu jemaat, oh itu diaken, nggak ada. Kita semua sama di dalam kasih Yesus Hamasiah. Amin. Saya bisa komunikasi dengan siapapun, saudara. Yang penting itu adalah manusia. Itu adalah orang yang perlu diselamatkan. Saya bisa komunikasi, saya bisa membukakan pintu mobil bagi orang yang punya mobil, juga bisa membukakan pintu bagi orang yang tidak punya mobil. Saya tahu bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Kita harus menghargai, ngewongke, saudara. Makanya Yesus mengajarkan apa yang bisa
kita rendah hati, itulah yang nanti akan sampai ke kerajaan sorga. Yesus juga memberikan perumpamaan tadi kan, yang baru pertama-tama itu membawa seorang anak kecil ketika mereka bertengkar. Coba kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan sampai ke Samayim. Gitu. Sekarang 14. Masih banyak ya saudara. Kesalahan Kefa ini ternyata banyak kalau dipetani saudara. Daripada metani kesalahan orang yang masih bersama kita, lebih baik metani kesalahannya Petrus saudara. Yesus sudah bangkit, tapi Petrus malah menjalani hidup lama lagi. Dia lupa akan panggilannya atau kecewa dengan Yesus. Dia lupa bahwa ada malaikat yang berkata bahwa dia sudah bangkit. Pada waktu itu ada dia mendatangi Kefa dan murid-murid saudara. Si malaikat itu sempat ngomong, "Why do you look for the living among the dead?" Mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Malaikat berkata begitu. Mencari dia yang hidup di antara orang mati. Dan satu hal yang sangat luar biasa di sini adalah murid-murid ternyata belum paham akan kuasa kebangkitan Yesus. Dia berpikir bahwa kebangkitan itu nanti. Tapi kan dia sendiri sudah melihat akan kebangkitan Yesus. Tapi kok malah bisa hidup ke hidup yang lama, menjadi penjala ikan lagi. Padahal tadi Yesus sudah menjadikan dia sebagai penjala manusia. Tapi kok malah hidup lama lagi. Saya ingin supaya saudara sekalian tidak kembali ke hidup yang lama, tapi tetap perbaharui. Sekali lagi saya katakan, waktunya sudah dekat. Jangan hidup lama. Kalau ada yang hidup lama, berubah sekarang. Nah, tidak baik jika kita melihat keburukan Petrus terus ya, tanpa melihat kebaikannya. Saya rasa harus ada perimbangan ya saudara. Jangan lihatnya yang jelek-jelek mulu. Sekarang yang bagus. Kefa ini juga bagus saudara. Sekarang apa hebatnya Kefa? Satu, dia menjadi murid bukan karena paksaan. Dia datang sendiri menerima panggilan Yesus padahal dia masih sibuk. Coba kita baca. Matius 10 ayat 2. Dan inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Ayat 1 sampai 2. Sorry. Matius 10 ayat 1 sampai 2. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Kefa, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Yebedeus, dan Yohanan saudaranya. Nah, saudara lihat, ketika Yesus menghampiri mereka, mereka sedang apa saudara? Sedang menjala, sedang kerja. Mungkin dia juga baru membereskan jalannya. Bisa saja dia masih kerja saudara. Waktu itu dia mendapatkan panggilan Tuhan. Ayo ikut aku. Mereka tinggalkan itu semua dan ikut Yesus padahal sedang sibuk. Nah kalau kita bagaimana saudara? Ayo ibadah yuk. Sibuk. Ngapain ibadah? Nanti minggu depan kan ya masih ada. Sekarang sibuk katanya Tuhan itu memberkati ya. Ini kan sedang terima berkat katanya. Ya. Ini keliru saudara. Ada yang seperti ini kira-kira? Oh tidak ada, bagus ya. Saya berharap juga saudara yang di rumah juga tidak seperti Kefa ya. Tidak seperti orang-orang. Padahal Kefa itu masih
kerja, saudara. Ini kehebatan Kefa, ya. Sekali lagi kita belajar kesungguhannya seperti Kefa. Tadi saya salah ngomong ya. Jadi kita belajar seperti Kefa, sekalipun sibuk, dia berani tinggalkan pekerjaan. Nah, coba kalau saudara-saudara kita yang dari agama seberang, saudara, kalau sudah mereka diteriakin, langsung tinggal, ya aku tak sembahyang sih. Kerjaannya ditinggal, saudara. Nah kalau kita, ya sudah teruskan saja. Gampang, ini di depan masih ada kok. Kan begitu, betul gak saudara? Iya. Di satu sisi saudara berkata betul, tapi di satu sisi berkata tidak. Tapi berarti sing bener sing di. Ya. Tapi cobalah, saudara jangan mengatakan apa? Nanti, tunggu, jangan. Begitu ada panggilan, oh ini kok sudah jam 6, hampir jam 6 saudara. Ya udahlah, kita tinggalkan, siap-siap mandi dulu, terus berangkat ke Kehilat. Betul tidak saudara? Jangan aku kan ibadahnya tiap Sabat, kalau tidak Sabat ya tidak boleh. Siapa bilang? Kitab suci mengatakan murid-murid Yesua zaman Maaseslihim atau Kisah Para Rasul itu ibadahnya berapa kali seminggu saudara? 7 kali ya, setiap hari bahkan ibadahnya. Lah kita baru ibadah cuman 2 jam saja, ngeluhnya tidak karu-karuan. Ya, coba kita perbandingkan. Terus yang kedua, Petrus adalah murid Yesua yang paling vokal dan banyak omong, radikal dan paling berani menjawab Yesua dengan pernyataan iman. Nah ini kita contoh keberaniannya beriman, saudara. Matius 16 ayat 16. Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, Engkaulah Hamasia, putra Elohim yang hidup. Nah, hebat ya saudara, dia berani ngomong begini. Kira-kira saudara berani ngomong ini sama orang di luar saudara enggak? Harus berani saudara. Kamu ikut Yesua, Yesua itu siapa? Yesua adalah juru selamat saya. Makanya saudara pelajari baik-baik sehingga saudara bisa menerangkan kalau ditanya. Jangan sampai ditahu, abuh saya ngerti, pokoknya aku ngikuti Pak Lukas. Nggak bisa begitu saudara. Ya, kita harus bisa menyampaikan bahwa Yesua itu juru selamat. Saya sudah diselamatkan oleh karenanya. Lanjut yang ketiga, supaya cepat saudara. Petrus menegur Paulus karena ada kesan toleransi dengan pola dunia. Ayo coba kita ini tidak usah dibaca ya. Maaseslihim 15 itu berbicara bagaimana Paulus juga termasuk ditentang oleh murid-murid yang lain. Karena apa? Paulus itu seolah-olah menghilangkan Torah. Nah, kenapa orang Kristen banyak ada yang bilang makan babi? Itu seperti dalam kitab Wayikra atau Imamat 11 ayat 7, Devarim 14 ayat 8, Yesaya 65 ayat 4, Yesaya 66 ayat 17. Katanya perjanjian lama, tapi Yesua tidak pernah menyangkal Torah. Matius 5 ayat 17 dan 18 dan Lukas 16 dan 17. Mereka orang-orang percaya itu, wah itu kan perjanjian lama, itu kan masa perjanjian lama. Tapi faktanya Yesua juga tidak makan babi, saudara. Yesua bukan menghapus yang lama, tetapi melakukan atau menggenapinya. Kalau masih menolak Torah, silahkan. Tapi jangan ngaku-ngaku Yesua sebagai gembalaku. Juga bicara tentang sunat. Itu juga perjanjian kekal. Sekali lagi, sunat itu perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal itu berapa tahun kira-kira saudara? 5 tahun?
10 tahun selamanya. Itu perjanjian kekal, saudara. Kemarin di grup ya berebut adu argumentasi. Ada yang mengatakan, oh yang penting sunat hati, sunat fisik itu nggak perlu. Abraham disunat umur berapa? 90-an tahun, saudara. Ya, berarti sunat itu penting. Bahkan ada kitab yang mengatakan orang yang tidak sunat tidak boleh memimpin hari raya. Ya, itu perjanjian kekal. Jangan merusak perjanjian kekal. Itu ayatnya Yesaya 24 ayat 15, Yesaya 55 ayat 3. Apa kata Paulus tentang Torah? Ada banyak kata-kata Paulus yang dikutip oleh orang Kristen bahwa Torah tidak berlaku. Sopo sing ngomong? Paulus. Betul, Paulus pernah ngomong, tapi tahukah saudara bahwa Paulus pernah menjalani hidup tanpa Torah? Ya, ada ayatnya, ngaku sendiri Paulus, saudara. Coba kita baca Roma 3 ayat 31, katakan demikian. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Kami meneguhkan Torah. Sekali lagi, ini ucapan Paulus yang sudah bertobat. Kami meneguhkan Torah. Roma 7 ayat 12. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus dan perintah itu pun kudus, adil dan baik. Ini pengakuannya siapa? Pengakuannya Paulus, saudara. Ya. Kemudian, saudara, kita lihat pada suatu waktu aku pernah, perhatikan baik-baik, ini penting, saudara. Dan pada suatu waktu aku pernah hidup tanpa Torah. Sekali lagi saya tekankan, hidup tanpa Torah. Tetapi ketika perintah itu datang, dosa hidup kembali dan aku mati. Bayangkan, saudara. Kemudian dia katakan lagi setelah bertobat, ya. Dan itu Roma 7 ayat 16, dan jika apa yang aku ingini aku tidak lakukan, maka aku setuju dengan Torah bahwa hal itu baik. 1 Timotius 1 ayat 8. Dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik apabila seorang menggunakannya dengan tepat. Jadi dengan demikian, saudara, Paulus yang tadinya berkata, oh sunat itu nggak perlu, oh Torah itu nggak perlu, ini nggak perlu, itu ketika dia membuat pengakuan dia hidup tanpa Torah. Akhirnya dia bertentangan dengan murid-murid kan. Kamu ngomong jangan sembarangan, ya. Karena Paulus berkata nggak apa-apa. Ini metodenya Paulus, saudara. Yang penting orang itu selamat dulu, wis abaikan Torah. Peraturan itu terlalu ketat, nanti orang mau datang kepada Yesus angel. Jadi lebih baik selamat dulu, baru diajar Torah. Murid-murid nggak bisa terima, saudara. Murid-murid akan mengatakan nggak bisa begitu. Torah dan keselamatan itu berjalan bersama, ya. Kan kita tidak menjalani Torah karena memang kita tidak ngerti Torah. Makanya sekarang sudah ngerti Torah, yang berarti pengajaran. Kita menghormati orang tua, jangan membunuh dan seterusnya, itu juga Torah. Bahkan kitab suci mengatakan kalau orang membunuh, ini menurut saya, orang membunuh menurut Torah itu kalau sudah menghilangkan nyawa orang. Tapi Torah itu disempurnakan oleh Yesua. Kalau kita membenci seseorang, sudah termasuk pembunuh manusia. Jadi kita mesti ngerti, saudara. Kemudian kita menyadari bahwa Torah itu harus kita laksanakan.
Kita lanjut. Ini kehebatan Petrus, saudara. Petrus merasa tidak layak jika mati seperti Yesua, sehingga dia minta mati disalib dengan kepala terbalik. Ini pernah difilmkan, saudara. Kalau tidak salah loh ya, kalau tidak salah nama videonya itu Quo Vadis, ya. Penganiayaan terhadap orang-orang percaya itu Petrus matinya dibalik, kepalanya suntek, saudara, bukan di atas seperti Yesua. Karena dia merasa jangan aku dibunuh seperti Yesua, tapi aku disalib terbalik dengan kepala di bawah. Itu karena Petrus sudah dikuasai Roh Kudus, saudara. Jadi dia punya keberanian. Lanjut. Nah, melalui pertanyaan Yesua itu Petrus menggembalakan jemaat dan dipakai Tuhan. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, itu di dalam kitab Masih Selihim pasal 2 ayat 41-42 dikatakan, kemudian sesungguhnya mereka menyambut gembira perkataan itu. Mereka dibaptiskan dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa ditambahkan. Dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam berdoa. Saudara perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran. Ini pentingnya ada pengajaran di sini, saudara. Artinya kita bisa mengerti, oh ini boleh, ini tidak boleh. Dan sekarang ini saya katakan terjadi baptisan massal di mana-mana. Saya dengar di Turki juga ada baptisan massal. Kemarin di Danau Toba juga ada baptisan massal. Ada tuaian besar-besaran. Tapi sekarang saya cuman berdoa supaya mereka mengerti nama Tuhan dengan benar. Sehingga kalau mengerti nama Tuhan dengan benar, mereka akan hidup di dalam kasih dan kemuliaan Bapa Yahweh. Saudara, sekali lagi firman Tuhan saya sudah sampaikan, kita melihat pola hidup Petrus seperti ini, kita ikuti teladannya, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Terima kasih, sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dan saat ini kami sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah diberitakan ini boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Tidak ada pengumuman, kita bangkit berdiri saudara, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah ibadah dan sudah selesai. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon Engkau berkenan menjaga, melindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikune eka. Amin. Isa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Baruk atapair ufaruk atapesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitnek ha ufri atmat ka ufri fahem teka syikar ala peka wa estorot suneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapemoi kau faruk atapesateka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Shem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodesh ki le olam faed.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.